Bab 3771 segel kedua rusak. Kamu masih bisa membawanya. Lemparkan pedangmu dengan cepat, lalu berlutut dan menyerah. Kegigihan Leng Qingqiu melebihi ekspektasi Li Qianying, dan pada saat yang sama, itu juga sedikit membuatnya marah, dan dia mengambil satu langkah ke depan. Tubuh Leng Qingqiu bergetar hebat, dan kali ini darah mulai keluar dari hidung, mata, mulut dan hidungnya. Tapi dia masih sangat ulet dan tidak punya niat untuk menyerah. Pedang pembunuh abadi di tangannya menunjuk ke depan dengan keras kepala. Kakak Ye, saudari Leng tidak bisa bertahan lebih lama lagi, atau membiarkannya menyerah. Xiao Qing tidak tahan lagi. Ye Bufan sedikit mengernyit. Biasanya, dia harus menyerah saat ini, tapi dia tidak ingin terlalu mencampuri keputusan Leng Qingqiu. Jangan khawatir, tunggu dan lihat. Dia tidak ikut campur pada akhirnya. Selama Leng Qianqiu tidak mati dan banyak luka bisa disembuhkan sendiri, tidak perlu terlalu khawatir. Keras kepala, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Li Qianying tersenyum dingin dan mengambil satu langkah lagi. Leng Qingqiu bergoyang lagi, sepertinya berada di ambang kehancuran. Pada saat ini, kesadarannya sedikit tidak jelas, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah dia sedang mengalami kejang. Tapi ada suara di benaknya, dia adalah seorang pendekar pedang dan dia tidak akan pernah menyerah atau meletakkan pedangnya. Inti dari warisan pedang abadi pertama adalah jangan pernah menyerah. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, Anda harus memotong pedang di tangan Anda. Terlepas dari sukses atau gagal, tidak peduli hidup atau mati, yang terpenting adalah terus maju. Aku tidak akan menyerah, pemenggal kepalaku. Leng Qingqiu ingin mengaum, tetapi suara itu hanya bergema di benaknya, dan seteguk darah lagi muncrat dari mulutnya. Sudah berakhir, kenapa harus bertahan kalau sudah seperti ini? Apa yang bisa kulakukan jika aku bertahan? Ini ditakdirkan untuk tidak mengubah hasil apapun. Jika kalah, kamu kalah. Lebih baik menyerah. Kenapa harus amurid sekte kecil begitu gigih? Orang-orang di sekitar kerumunan melihat segala sesuatu di atas panggung. Menurut mereka, kegigihan wanita ini sama sekali tidak berguna dan dia mencari masalah. Li Qianying bahkan lebih seperti ini, dia berdiri di sana dengan ekspresi arogan, matanya penuh ejekan, dan dia sepertinya menghargai perjuangan putus asa lawannya. Tetapi pada saat ini, ada bunyi klik kecil di benak Leng Qingqiu. Sepertinya cangkang telur pecah, dan sepertinya ada sesuatu yang pecah seketika. Pada saat yang sama, kekuatan kekerasan muncul dari dantiannya, memecahkan kemacetan sebelumnya hampir dalam sekejap mata. Segel kedua dari pedang abadi pertama akhirnya benar-benar rusak pada saat ini, dan budidaya Leng Qingqiu melangkah ke alam dewa abadi dalam satu gerakan. Pada saat yang sama, pedang pembunuh abadi yang awalnya redup bersinar terang, dan energi pedang tajam terkondensasi menjadi substansi. Pada saat ini, pedang Leng Qingqiu akhirnya terangkat, dan itu sangat cepat dan ganas. Sinar pedang yang panjangnya sekitar 10 kaki seperti seekor naga yang melarikan diri dari masalah, menyerang Li Qianying seperti kilat. Meskipun budidayanya telah mencapai ranah dewa abadi, meskipun dia masih satu tingkat di belakang dewa abadi tingkat menengah Li Qianying, kesenjangan ini dapat diimbangi dengan niat pedangnya yang kuat dan dapat diatasi dalam satu gerakan. Adegan ini di luar dugaan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita yang berada di ambang kehancuran ini tiba-tiba menjadi begitu kuat. Bahkan penganut Tao Hu Huo di panggung tontonan menyusutkan pupil matanya, gadis kecil, sungguh menakjubkan bahwa kamu telah membuat terobosan saat ini. Li Qianying berpikir bahwa situasi keseluruhan telah ditentukan, dan semua ini bahkan lebih tidak terduga baginya. Menghadapi pedang yang mengejutkan itu, tidak ada kesempatan untuk menghindar. Cahaya pedang menembus langsung ke dada kanan, meninggalkan lubang darah selebar mangkuk. Dan seluruh tubuhnya terlempar sejauh puluhan kaki, dan dia terjatuh dengan keras di bawah ring. Tadi dia sangat sombong dan ditekan secara sepihak, tapi sekarang dia ditebas di tempat dengan pedang. Diam, keheningan yang mematikan. Seluruh halaman sekolah tercengang. Pembalikan ini terjadi terlalu tiba-tiba. Pada saat ini, ada guntur yang memekakkan telinga di udara. Awan gelap berkumpul, dan guntur bergulir, menandakan bahwa bencana alam akan datang. Leng Qingqiu menang dengan satu pedang, dan kemudian dia tidak lagi tinggal. Dia terbang ke udara dan terbang menuju luar kota Yuangu. Ye Bufan melambaikan tangannya, dan Xiao Qing, Luo Bingyan,
dan Shen Qiyun mengikuti dari belakang dan pergi keluar untuk melindungi Dharma. Hanya pada saat inilah semua orang pulih dari keterkejutannya, dan Lord Wu mengumumkan hasil permainannya, Leng Qingqiu Seng. 3 pertarungan lainnya juga telah usai, dengan ronde keempat selesai. Kemudian tibalah babak kelima, dan para murid yang berpartisipasi naik ke panggung satu demi satu. Yang paling menarik perhatian di antara orang-orang ini adalah Ye Bufan, dan yang lainnya adalah Jian Jubi. Jian Juebi adalah murid inti dari Sekte Pedang Sifang, tapi kali ini dia memilih Qin Mu Yue, yang dantiannya rusak, yang tentu saja menarik perhatian banyak orang. Di sisi lain, Ye Bufan menjadi fokus lainnya. Alasannya sangat sederhana, Sekte Pedang Lingyun kini telah menyegarkan pemahaman semua orang, dan tiba-tiba menjadi pusat perhatian dari sekte kecil yang tidak dikenal. Setelah putaran kompetisi ini, hanya tersisa 25 dari 50 murid yang berpartisipasi, dan sejauh ini, Sekte Pedang Lingyun telah berhasil mempromosikan 4 orang, yang cukup membuat bangga semua sekte besar. Karena itu, perhatian banyak orang terfokus pada satu-satunya murid laki-laki dari Sekte Pedang Lingyun, ingin melihat seberapa kuat dia dan apakah dia akan sehebat Leng Qingqiu dan lainnya. Sayangnya hasilnya mengecewakan semua orang. Begitu Ye Bufan melompat ke atas ring, Su Zhengye, yang berdiri di seberangnya, membungkuk dan memberi hormat. Tuan Ye, saya ingin mengucapkan terima kasih di sini. Dia adalah orang yang sangat cerdas. Meskipun dia belum melihat Ye Bufan mengambil tindakan, seluruh Sekte Pedang Lingyun dipimpin oleh orang ini, jadi kekuatannya secara alami tidak akan kalah. Bahkan ahli tingkat Dewa Abadi dipukuli sampai dia menangisi ayahnya, meninggal dan terluka. Bagaimana dia, seorang Luo Abadi yang hebat, memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Jadi orang ini sangat berterus terang. Dia membungkuk dan memberi hormat terlebih dahulu, lalu berbalik untuk melihat ke platform tontonan. Tetuaku yang terkasih, aku mengaku kalah dalam pertempuran ini. Setelah mengatakan itu, dia melompat dan melompat dari ring. Ini, semua orang yang hadir melihatnya dengan penuh semangat, tetapi mereka tidak mengharapkan hasil ini. Aku akan memberitahumu, apakah orang ini baik-baik saja. Dia benar-benar langsung menyerah. Petik 2. Aku sangat marah. Orang-orang hanya mengatakan bahwa Leng Qingqiu lebih baik mati daripada menyerah, tetapi orang ini bahkan tidak punya keberanian untuk mengambil tindakan. Sayang sekali, sekarang saya belum pernah melihat orang bernama Ye ini mengambil tindakan. Semua yang hadir heboh, ada yang kaget, ada yang marah, dan ada yang menyesal. Tapi kemudian semua orang menyadari masalah lain, yaitu Ye Bufan dipromosikan. Orang ini pasti sangat beruntung. Dia belum menggerakkan satu jari pun sampai sekarang. Kamu bisa naik ke level ketiga berturut-turut sambil berdiri di atas ring. Dia telah dipromosikan dari 100 menjadi 25. Benar-benar menjengkelkan. Aku akan mencobanya. Jika kita bisa maju seperti ini, aku juga bisa melakukannya. Pada saat ini, jari semua orang tertuju pada Ye Bufan, yang belum berhasil, satu langkah dari babak penyisihan grup hingga sekarang. Hasilnya, dialah yang dipromosikan. Beberapa murid lainnya berjuang keras, ada yang terluka parah, bahkan ada yang kehilangan tubuh fisiknya, dan akhirnya tersingkir. Dao Jun Wuhuo tidak terlalu peduli, dia bertindak sesuai aturan permainan dan segera mengumumkan hasilnya. Saat Ye Bufan hendak mundur, dengusan dingin datang dari sampingnya. Wah, kamu benar-benar beruntung. Saya harap kamu tidak bertemu dengan saya lain kali, jika tidak kamu pasti akan mati. Dia berbalik dan melihat bahwa Jian Jubi dari deringan berikutnya yang berbicara. Bab 3772, menggantung pedang di tebing. Seluruh partai pedang Sifang sangat muak dengan Ye Bufan. Melihat dia maju dengan mudah saat ini, Jian Jubi tentu saja tidak akan melihat wajahnya dengan baik. Dan apa yang dia katakan benar di dalam hatinya. Selama dia bertemu lawannya di atas ring, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan dan pasti akan membuat hidup lawannya lebih buruk dari kematian. Ye Bufan memandangnya dan tersenyum, sayang sekali ini adalah akhir bagimu. Jika kamu ingin bertemu denganku, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Aku beruntung, tetapi kamu sangat buruk. Doakan saja dirimu lebih baik. Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, dia tersenyum. Dia tertawa dan melompat dari panggung. Kamu, wajah Jian Juebi menjadi pucat karena marah. Menurutnya,
Pihak lain mengatakan ini hanya untuk memprovokasi dia. Dia tidak lagi peduli dengan permainan ini. Awalnya, Qin Muyue masih menjadi lawan, tetapi sekarang Dantian telah tersingkir, tidak banyak perbedaan antara dirinya dan promosi langsung. Hingga saat ini, masih belum ada seorang pun di depannya, dan dia belum melihat bayangan penyihir kecil itu. Jian Juebi melirik ke arah penonton, Peri Muyue, maju dan bertarung. Kata-katanya sebenarnya ditujukan untuk Tao Wu Huo. Sekarang semua anggota ring lainnya telah tiba, dan Ye Bufan bahkan menang dan mengundurkan diri. Karena Qin Muyue tidak berani datang, dia harus menyatakan dirinya sebagai pemenang secara langsung. Dalam hatinya, Dantian hancur, dan kemungkinan kedatangan penyihir kecil keluarga Qin kali ini hampir nol. Yang lain juga berpikir demikian, merasa bahwa Tuan Wu Huo dapat menyatakan pemenang permainan ini. Tapi dia tidak pernah menyangka begitu Jian Juebi menyelesaikan kata-katanya, ada gema dari sisi lain. Oke, nenek ada di sini. Semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat sesosok tubuh kurus berdiri di sudut belakang keluarga Qin. Sebagai salah satu dari 7 keluarga besar, keluarga Qin memiliki ratusan murid yang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Qin Muyue mengenakan jubah besar dengan topi untuk menutupi dirinya dengan erat, jadi tidak ada yang memperhatikan kedatangannya sebelumnya. Saat ini, dia berdiri, melemparkan jubahnya ke samping, dan kemudian melompat ke atas ring. Ya Tuhan, Peri Qin benar-benar ada di sini. Terdengar seruan seru dari penonton, tidak ada yang menyangka bahwa Qin Muyue, yang dantiannya dihancurkan, benar-benar datang ke sini dan berani naik ke atas panggung. Jian Juebi tertegun sejenak, dan kemudian seringai menghina terbentuk di sudut mulutnya. Sebagai seorang kultivator abadi, dia tahu betul keseriusan luka yang disebabkan oleh kehancuran dantian. Meskipun pihak lain ada di sini, lalu kenapa? Mungkinkah dia masih bisa memenangkan pertarungan dengan dirinya sendiri? Tapi gadis kecil itu tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia meletakkan tangannya di pinggul dan kepang di kepalanya bergetar tanpa henti. Jian Juebi, kamu bukan tandinganku. Segera turun dari panggung, jangan sampai darah dan dagingmu menderita. Jian Juebi bukan tandingannya. Terlebih lagi, kali ini merupakan berkah tersembunyi bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat yang baru. Ketika dia mencapai tahap akhir dari Dewa Abadi, pihak lain bahkan tidak dapat menarik perhatiannya. Qin Muyue mengatakan pikirannya yang sebenarnya, tetapi Jian Juebi tidak berpikir demikian, dengan cibiran di wajahnya. Peri Muyue, apakah kamu mencoba menakutiku? Aku tidak takut. Aku benar-benar mengira kamu adalah jenius seni bela diri sebelumnya. Sekarang kamu sia-sia. Gertakan ini tidak berguna bagiku. Cepat turun dari panggung, kalau tidak aku tidak sopan padamu. Nada suaranya penuh sarkasme. Dalam hatinya, Qin Muyue menggunakan beberapa metode rahasia untuk sementara waktu menekan luka-lukanya. Tujuannya adalah untuk menggertak dan membuatnya mengaku kalah. Tapi bagaimana mungkin? Dantian lawan dihancurkan dan dia ditakdirkan untuk menjadi sia-sia. Tapi dia tidak pernah menyangka penyihir kecil itu akan marah saat dia mengucapkan kata-kata ini. Qin Muyue awalnya adalah seorang jenius seni bela diri yang belum pernah dilahirkan di keluarga Qin selama ribuan tahun. Dantiannya hancur dan hampir berubah menjadi sampah. Sekarang dia mendengar bahwa pihak lain berani menyebutnya sampah, kemarahan gadis kecil itu langsung tersulut. Beraninya kamu mengatakan aku sia-sia. Beraninya kamu bersikap kasar padaku. Lalu aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang sia-sia dan apa artinya bersikap kasar. Tubuh meledak dengan niat membunuh. Ini. Jian Juebi sedikit bingung. Bukankah itu menjadi sia-sia? Kenapa Anda masih memiliki momentum yang kuat? Namun sebelum ia sempat pulih, sosok gadis kecil itu sudah tiba di hadapannya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Kecepatan kali ini sangat cepat sehingga dia tidak punya kesempatan untuk mengelak. Dia terjatuh ke tanah karena tamparan, tulang pipinya roboh dan giginya patah di tanah. Kamu, mata Jian Juebi membelalak dan dia sangat ketakutan. Bukankah itu berarti dantiannya hancur? Bukankah itu berarti dia menjadi sia-sia? Bagaimana bisa begitu kuat? Apa yang dia rasakan dengan jelas adalah bahwa pihak lain begitu kuat sehingga menghancurkannya begitu saja. Geng abadi yang melindungi tubuh tidak berpengaruh sama sekali di depan tamparan itu. Tapi sebelum dia bisa pulih, Qin Muyue menamparkan pipi satunya lagi. Brengsek,
Aku sudah bilang padamu untuk memanggilku pecundang, dan aku akan menghancurkan mulutmu yang bau. Wajah tampan asli Jian Jubi telah dipukuli hingga tak bisa dikenali lagi dengan 2 tamparan. Dia sangat ingin melawan, tetapi di bawah tekanan Qin Muyue, Xian Yuan dipukuli berkeping-keping begitu dia mengangkatnya, dan itu tidak berpengaruh sama sekali. Dengan kata lain, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali di bawah tamparan seseorang. Dia disebut penyihir kecil bukan tanpa alasan, dia menggerakkan tangannya dengan jelas, membentak, 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 mematahkan semua anggota tubuhnya satu demi satu. Adegan ini tidak seperti arena pertandingan antar master. Qin Muyue telah merasa sedih selama beberapa hari terakhir, dan sekarang dia akan melampiaskan semua ketidakbahagiaannya, dan pemukulannya akan sangat menyakitkan. Jian Juebi putus asa, mengetahui bahwa dia ditakdirkan untuk kalah dan bukan tandingan orang lain. Betapapun terkejutnya, betapapun sedihnya, ujian ini harus diatasi. Melihat bahwa dia akan dikalahkan sepenuhnya, dia membuka mulutnya untuk mengakui kekalahan, tetapi begitu dia mengucapkan sepatah kata pun, dia ditampar kembali. Qin Muyue memiliki senyum lucu di wajahnya. Anda ingin mengakui kekalahan sebelum saya merasa bahagia. Jadi begitu saja, Jian Jubi dipukuli hingga menjerit dan menjerit, namun ia tidak bisa mengaku kalah. Aturan mainnya begini, Anda akan dikeluarkan dari ring, atau Anda akan menundukkan kepala dan mengaku kalah. Jika Anda tidak memanfaatkan keduanya, permainan tidak akan berakhir. Apa yang terjadi? Apakah orang-orang dari Sekte Pedang Sifang sakit jiwa? Mereka telah dipukuli seperti ini dan masih tidak mengaku kalah. Benar, kenapa kamu berpura-pura tegar saat ini? Tidak. Ada kemungkinan menang sama sekali. Cepat dan akui kekalahan. Orang-orang banyak berbicara, dan Jian Juebi mendengar beberapa suap darah tua keluar dari telinganya. Bukankah aku ingin mengaku kalah? Bolehkah jika penyihir kecil ini tidak mengizinkanku? Akibatnya, di depan umum, murid inti dari Sekte Pedang Sifang dipukuli hingga menangisi ayah dan ibunya. Terlalu menyedihkan untuk ditonton. Di platform tontonan, Jian Fei yang tampak murung. Sebelumnya, dia tidak pernah mengharapkan hasil ini. Tetapi jika tidak ada cara, kompetisi hanyalah sebuah kompetisi, dan bahkan jika dia adalah tetua agung dari Sekte Pedang Sifang, dia tidak dapat menghentikannya. Akhirnya, Qin Muyue hampir selesai bertarung. Dia bertepuk tangan dan menendang pedang dari atas ring. Bab 3773 musuh bertemu di jalan sempit. Semua orang di bawah ring tercengang. Perbedaan antara hasil ini dan ekspektasi awal sangatlah besar. Awalnya saya mengira Qin Muyue tidak akan muncul, apalagi mengalahkan Jian Jubi, tapi sekarang dia tidak hanya menang, tapi dia menang dengan bersih. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang kulihat? Bukankah kamu mengatakan bahwa dantian peri Qin dihancurkan? Mengapa dia terlihat lebih kuat dari sebelumnya? Hilang, Jian Jubi sebenarnya kalah. Periku kristal, kristal periku. Semua orang yang sadar kembali berbisik di antara mereka sendiri, ada yang kaget, ada yang marah, dan ada yang menghentakkan kaki dan memukuli dada karena kalah taruhan. Di panggung tontonan, para tetua dari berbagai sekte juga tercengang. Orang-orang ini semua adalah monster tua yang telah hidup puluhan ribu tahun. Meskipun mereka bukan dokter, mereka sangat menyadari keseriusan kerusakan pada dantian. Mereka tidak menyangka bahwa Qin Muyue akan tiba-tiba muncul, dan kultivasinya akan menjadi begitu ganas. Jelas bahwa dia telah meningkat satu level dibandingkan sebelum dia terluka. Setelah kejutan singkat, wajah mereka langsung menjadi jelek karena mereka semua ingat toko perjudian di rumah, di mana seseorang telah mempertaruhkan 10 juta kristal abadi sebelum pertempuran. Permainan ini bisa dikatakan memiliki odd tertinggi, dengan kerugian sebesar 30 juta. Mereka akan kehilangan total 300 juta dari 10 juta. Keluarga lain relatif lebih kaya. Sejak awal permainan, rumah judi telah menghasilkan ratusan juta, dan paling banyak mereka kehilangan keuntungan. Yang paling jelek adalah keluarga Zhao yang awalnya adalah seekor ayam jago emas yang bertelur, namun kali ini mengalami kerugian besar silih berganti di kompetisi 100 gerbang. Saya baru membayar ganti rugi 400 juta beberapa hari yang lalu, dan sekarang saya harus membayar 300 juta lagi, itu seperti kehilangan celana. Di antara orang-orang ini, hanya Qin Fuhua yang memiliki senyuman tipis di wajahnya. Semua ini sudah diduga. Setelah menyembuhkan Qin Muyue,
seorang jenius, keluarga Qin mengambil kesempatan untuk mendapatkan banyak muka. Hanya saja dia masih belum mengetahui seberapa besar taruhan yang dipasang pihak lain, yang akan menyebabkan semua rumah judi besar mengalami pendarahan. Ketiga tetua di depan juga menunjukkan ekspresi tercengang. Peri Cixia berkata, apakah kita melakukan kesalahan sebelumnya? Dan Tian gadis kecil dari keluarga Qin tidak dihancurkan. Harus jelas bahwa Dantian Qin Muyue rusak parah, dan tidak mungkin dia pulih begitu cepat. Peri Cixia mengangkat alisnya, tetapi kalian berdua juga telah melihat bahwa putri keluarga Qin sekarang adalah He tidak terlihat terluka sama sekali. Dan kekuatannya meningkat satu tingkat lagi. Apa yang terjadi? Dao Jun Wuhuo merenung sejenak dan berkata, sekarang hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah dia sebenarnya pernah terluka sebelumnya, tetapi dia kemudian terluka. Orang itu sembuh. Ouyang Pingjiang tampak terkejut, siapa yang memiliki keterampilan medis yang luar biasa hanya dalam 2 hari. Wuhu Dao Jun menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tapi tidak apa-apa kemungkinan seperti itu. Peri Cixia tidak berkata apa-apa, tampak berpikir, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pertarungan di sini tidak akan segera berakhir, dan 3 pertandingan tersisa semuanya memiliki pemenang dan pecundang. Dao Jun Wuhuo mengumumkan hasil akhirnya, dan kemudian memulai babak pengundian berikutnya. Pertandingan ini adalah 50 hingga 25. Pada pertandingan berikutnya antara 25 dan 25, akan ada perpisahan. Tapi tidak mungkin, wajar jika pertandingan eliminasi tunggal seperti ini berakhir dengan perpisahan. Semuanya, sekarang saya akan mengumumkan peraturan untuk pengundian berikutnya. Saya memiliki 12 bola merah, 12 bola hitam, dan 1 bola putih. Bola merah dan hitam diberi tanda angka 1 sampai 12, bola yang bernomor sama berpasangan, dan bola putih tanda selamat tinggal. Oke, sekarang babak pengundian berikutnya dimulai. Wuhuo. Dao Jun mengangkat tangannya setelah berbicara, dan 25 bola kecil terbungkus cahaya terbang ke udara. Cara pengundian ini adil dan tidak memihak, dan tidak ada kemungkinan curang. Ye Bufan awalnya ingin Ling Jianfeng menggambar banyak alih-alih Leng Qingqiu. Pada saat ini, beberapa sosok datang bergegas menuju langit di kejauhan. Mereka adalah orang-orang yang telah kembali dari kesengsaraan. Dengan adanya labu guntur, dia tidak khawatir tentang Leng Qingqiu berada dalam bahaya sebelumnya, dan diharapkan dia akan kembali dengan selamat sekarang. Kemudian semua orang mulai menggambar. Timur. Dao Yuan mengulurkan tangan dan mengambil bola cahaya. Yang lain juga mengambil bola mereka sendiri. Bola cahaya di telapak tangan mereka. Ketika cahayanya menghilang, kilatan kejutan muncul di wajahnya, dan ada bola putih di tangannya. Baru saja, Wu Dao Jun mengatakan dengan jelas bahwa ada 2 dari 25 bola cahaya ini ada 2 pasang, dan bola putih terakhir adalah selamat tinggal. Pada saat yang sama, semua orang melihat bola di tangannya, dan penonton langsung menjadi heboh. Untung saja, dia benar-benar menangkap bola putih. Apa yang terjadi? Orang ini telah maju ke level ketiga tanpa menggerakkan satu jari pun, dan sekarang dia mendapat selamat tinggal. Petik 2. Ya Tuhan, jika dia tidak menangkapnya pada akhirnya, aku akan benar-benar mengira orang ini curang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa semua keberuntungan menimpa kepalanya? Semua orang di sekitarnya berbicara tentang hal itu, ada yang kaget, ada yang geram, dan ada yang iri. Tidak masalah jika orang lain menangkapnya. Kuncinya adalah Ye Bufan belum benar-benar melangkah dari babak penyisihan grup sampai sekarang. Sekarang dia mendapat bye lagi dan langsung memasuki babak berikutnya dan cemburu. Sekte Pedang Sifang, keluarga Zhao, dan keluarga Han mengertakkan gigi karena kebencian. Mereka berharap Ye Bufan bisa menarik orang yang kuat, lebih disukai tuan dari keluarganya sendiri, dan kemudian ditampar sampai mati oleh lawannya, sehingga mereka bisa melampiaskan kebenciannya. Tapi sekarang hasilnya bagus. Semakin sedikit master yang tersisa di keluarga mereka, dan mereka langsung memasuki babak berikutnya. Sekarang ada 25 murid yang tersisa yang berpartisipasi dalam kompetisi, dan Sekte Pedang Lingyun secara eksklusif menempati 5 tempat. 20 orang sisanya berasal dari 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga besar, tetapi bahkan Sekte Tiandao terkuat pun hanya memiliki 3 orang yang tersisa. Ada 2 sekte yang tersisa, bahkan ada yang hanya tersisa 1.
Misalnya di keluarga Han, hanya tersisa satu Han Lingche. Alhasil, keberuntungan Ye Bufan membuat orang semakin iri. Tapi tidak mungkin, aturan tetap aturan, karena seri, kami hanya bisa menerima hasil akhirnya. Di akhir pengundian, Lord Wu Huo mengumumkan kelompok pertempuran. Dongfang Daoyuan bertarung melawan Qi Bofang, murid dari keluarga Qi, dan Pri Aoyue bertarung melawan 5 elemen pedang Sekte Sui tak terlihat. Sebagai perbandingan, Si Fengli dari Sekte Guiyuan memiliki nasib yang lebih buruk dan tertarik pada Tan Ge dari Sekte dan Sekte yang sama. Dengan cara ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, Sekte Guiyuan hanya akan memiliki satu murid tersisa. Di pihak Ye Bufan, Leng Qingqiu menarik Hua Loying dari Sekte Pedang Hantu, dan Jin Meyer menarik Wei Yuzhang dari keluarga Wei. Suan Yuan Linglong menggambar Jian Juya dari Sekte Pedang Sifang, sementara Situ Dianmo menggambar Han Lingche dari keluarga Han. Melihat hasil ini, dia tidak bisa menahan tawa. Mereka benar-benar musuh di jalan sempit. Sekte Pedang Sifang, keluarga Han, dan Sekte Pedang Hantu, yang pernah mereka lawan sebelumnya, sebenarnya saling berhadapan lagi. Bab 3774 orang mati demi uang. Setelah Wu Huo Daojun mengumumkan hasil lotere, kepala sekte keluarga bangsawan besar yang hadir memiliki ekspresi berbeda. Jika itu terjadi di awal kompetisi, orang yang menggambar Sekte Pedang Lingyun akan sangat gembira, seolah-olah mereka baru saja mengambil kue. Namun kini situasinya telah berubah. Setelah 3 ronde, kelimanya masih utuh dan tidak ada satupun yang kalah. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan keberuntungan. Jika Anda masih tidak tahu bahwa dia menyembunyikan kekuatannya, hanya dapat dikatakan bahwa dia sakit jiwa. Karena itu, baik Sekte Pedang Hantu, Sekte Pedang Sifang, maupun keluarga Han, dan keluarga Wei tidak merasa sesantai sebelumnya. Permainan 25-13 sama seperti sebelumnya, dengan istirahat 1 hari dan akan dilanjutkan di sini 2 hari kemudian. Sekarang lotere telah berakhir, semua sekte besar telah kembali satu demi satu untuk memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan putaran berikutnya. Begitu Ye Bufan dan yang lainnya berdiri, gadis kecil Qin Muyue berlari mendekat dan memeluk lengannya. Dokter Ye, saya bersenang-senang mengalahkan orang itu hari ini. Saya benar-benar ingin berterima kasih. Dia tahu betul bahwa jika Dr. Ye Bufan tidak menyembuhkan lukanya, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk tampil di atas panggung, apalagi menghajar Jian Jubi dengan kejam. Ye Bufan tersenyum tipis, tidak apa-apa. Kakak Ye, kakek memintaku mengundangmu ke rumahku untuk jamuan makan untuk membalas kebaikanmu. Gadis kecil itu berkata sambil menjemput Ye Bufan dan pergi. Lupakan saja, Ye Bufan dengan cepat menghentikan Qin Muyue, aku masih ada yang harus dilakukan, mari kita bicara tentang makan di lain hari. Dia sebenarnya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan untuk mengatur acara-acara besar. Akan lebih baik jika taruhan rumah judi dipulihkan. Baiklah kalau begitu. Gadis kecil itu memikirkannya dan tidak memaksakannya lagi. Dia melambaikan tangannya dan pergi dengan permen lollipop di mulutnya. Pada saat ini, semua orang di halaman sekolah hampir pergi, dan Ye Bufan juga memimpin semua orang kembali ke posisinya. Setelah kembali ke rumah, dia kembali ke kamarnya, diam-diam menggunakan Yi Qi untuk mengubah 3 makhluk murni, meminta kedua penganut Tao itu mengenakan jubah hitam, dan kemudian meninggalkan penginapan. Dalam taruhan ini, dia memasang total 140 juta kristal abadi kelas menengah. Menurut peluang kalah 30-1, dia akan mendapatkan kembali 4,2 miliar. Ditambah pokoknya 4,34 miliar. Bahkan 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga besar mungkin tidak mampu menanggung jumlah sebesar itu. Dalam hal ini, seseorang harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Meskipun kristal abadi bagus, ia masih membutuhkan bunga kehidupan. Bagaimanapun, kekuatanku saat ini tidak cukup. Kedua penganut Tao itu bersembunyi dalam jubah hitam, dan tidak ada yang bisa melihat wajah mereka. Kemudian, satu di kiri dan satu lagi di kanan, mereka mulai mengumpulkan kristal peri di 14 rumah judi. Taruhan sebesar 300 juta bukanlah jumlah yang kecil bagi perusahaan manapun, dan proses pengumpulannya relatif lama. Beberapa rumah judi memberikan perhatian khusus pada reputasi dan memiliki cukup banyak kristal peri di tangan mereka, sehingga mereka memberikannya dengan lebih bahagia.
Beberapa meminta instruksi dari penjaga toko dan tetua agung, namun pada akhirnya tidak ada yang berani mengambil risiko ketidaksetujuan dunia di depan umum dan tetap memenuhi taruhan mereka. Hanya saja sangat menyakitkan bagi beberapa rumah judi, totalnya 300 juta. Tetua-tertua dari keluarga Zhao, Zhao Qinglian, terlihat sangat jelek. Dia mengambil cangkir teh dan melemparkannya ke tanah. Baru saja, dia mengeluarkan 300 juta dari tabungan lamanya untuk menguangkan taruhannya. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar dikalahkan dalam pertempuran untuk hegemoni di antara ratusan sekte. Pertama, dia tersingkir di babak penyisihan grup, kemudian murid intinya dikalahkan sepenuhnya, dan sekarang dia telah kehilangan begitu banyak kristal abadi satu demi satu. Bagaimana dia akan menjelaskan kepada pemimpin sekte ketika dia kembali? Sial, sungguh sial, dia sangat marah, dan semua orang di sekitarnya terdiam, dan tidak ada yang berani berbicara. Setelah selesai melampiaskan, dia menoleh untuk melihat Zhao Xingfeng di sebelahnya. Sudahkah kamu mengetahuinya? Siapa orang itu? Apakah dia secara khusus menargetkan keluarga Zhao kita? Kembali ke yang lebih tua, itu benar-benar tidak menargetkan keluarga Zhao kita. Sekarang ada seorang pria berbaju hitam mengumpulkan taruhan, dan ke-14 rumah judi di kota Yuangu memasang taruhan, kecuali keluarga Qin. Semua taruhan ada pada kemenangan Qin Muyue. Zhao Xingfeng mengangkat alisnya pada saat ini. Pilih, Penatua, apakah menurut Anda ini adalah kesalahan keluarga Qin? Tidak mungkin. Zhao Qinglian merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Jika keluarga Zhao kami melakukan ini, apa yang akan Anda lakukan? Tanda tanya. Ini. Zhao Xingfeng berpikir sejenak. Saya pasti tidak berani secara terbuka menjadi musuh dari 14 keluarga besar. Bahkan jika saya melakukan hal-hal yang dangkal, saya akan melakukan ini pada toko perjudian saya sendiri, untuk mencegah orang lain curiga. Pada titik ini, dia sudah menyadari bahwa masalah ini tidak akan pernah disebabkan oleh keluarga Qin. Jika mereka benar-benar melakukan itu, keluarga Qin hampir akan menjadi musuh dari 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga besar. Jika bukan keluarga Qin, lalu siapa orangnya? Zhao Qinglian berkata, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti siapa orang itu, tapi dia pasti memiliki hubungan dengan keluarga Qin. Saya tahu bahwa cedera Qin Muyue telah terjadi, pulih, kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukan ini. Taruhan besar. Zhao Xingfeng tampak marah, dalam hal ini, kita harus pergi ke rumah Qin untuk meminta penjelasan. Anda ingin penjelasan? Orang-orang bertaruh dengan jujur, dan jika rumah judi kalah, kita harus mengaku kalah. Apa yang ingin Anda katakan? Selain itu, apakah menurut Anda keluarga Qin akan mengakuinya? Rubah tua itu, Qin Fuhui, pasti tidak tahu apa-apa dan tidak tahu apa-apa padanya. Ini. Petik 2. Zhao Xingfeng tampak marah. Tuan Penatua, itu adalah 300 juta kristal abadi. Apakah kita, keluarga Zhao, mengenalinya begitu saja? Dalam warna hitam dan ambil semuanya kembali nanti. Apa yang kamu lakukan? Gunakan itu. Dengan pelajaran dari Zhao Xingkong dan Zhao Xingtian, beraninya Zhao Qinglian mengambil foto Zhao Xingfeng. Itu bagus. Jika ada yang datang menemuiku, katakan saja aku di sini bukan untuk sesuatu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan satu set pakaian tidur hitam dan menutupi dirinya dengan erat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Zhao Xingfeng tertegun pada awalnya, dan kemudian wajahnya penuh ekstasi. Elder, apakah Anda akan mengambil tindakan sendiri? Tentu saja, saya akan melihat siapa di baliknya. Setelah Zhao Qinglian selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia menghilang dari ruangan orang kuat di tingkat senior hampir datang dan pergi tanpa jejak, dan kecepatannya sangat cepat. Alasan dia tidak mengambil tindakan beberapa kali terakhir ini adalah karena jumlah kristal abadi terlalu kecil dan tidak layak baginya untuk mengungkapkannya secara langsung. Tapi kali ini berbeda. Selain 300 juta kristal abadi keluarga Zhao, total 14 rumah judi berjumlah lebih dari 4 miliar. Seperti kata pepatah, manusia akan mati demi kekayaan dan burung akan mati demi makanan, bahkan makhluk abadi yang kuat pun tidak terkecuali. Jika kristal abadi dalam jumlah besar diperoleh, itu tidak hanya akan menutupi kekurangan baru-baru ini, tetapi juga memungkinkan keluarga Zhao untuk melangkah lebih jauh dan bahkan menjadi kepala dari 7 keluarga besar. Dengan godaan besar di depannya,
Zhao Qinglian tidak lagi peduli dengan mukanya, dan semua risiko sepadan. Di sisi lain, Jian Fei Yang, tetua agung dari Sekte Pedang Sifang, melakukan hal yang sama. Dia diam-diam mengganti pakaian malamnya dan meninggalkan penginapan. Di Han Family Inn, hal yang sama juga terjadi pada sesepuh Han Fangchuo. Dia ditutupi dari kepala sampai ujung kaki dan kemudian menyatu dengan langit malam tanpa suara. Ketiga rumah judi mereka telah menderita terlalu banyak kerugian sebelumnya, dan kristal peri kali ini menggoda, jadi mereka bertiga dengan suara bulat memilih untuk mengambil tindakan. Bab 3775, tersesat dalam pengejaran. Zhao Qinglian menurunkan tingkat kultivasinya dan berjalan di jalanan dengan mengenakan jubah hitam. Ada banyak orang yang mengenakan pakaian seperti ini di kota Yuangu, tetapi itu tidak menarik terlalu banyak perhatian orang. Dia adalah orang yang kuat di tingkat abadi, dan kesadaran spiritualnya sangat kuat. Dia tidak perlu terlalu dekat untuk melihat situasi target dengan jelas. Ye Bufan memanggil dua penganut Tao untuk mengumpulkan taruhan masing-masing, dan mengambil semua kristal abadi dari 7 keluarga ke dalam tasnya pada waktu yang hampir bersamaan. Setelah melakukan ini, mereka tidak berhenti dan langsung lari keluar kota, tetapi yang satu berlari ke selatan dan yang lainnya ke utara, menuju ke arah yang berbeda. Mereka benar-benar berpisah. Zhao Qinglian mengerutkan kening. Dia tidak bisa mengikuti mereka berdua, jadi dia akhirnya memilih untuk mengikuti mereka ke selatan. Dia hanya memperhatikan dari kejauhan, dan dengan kekuatan Dewa Abadi, dia tidak khawatir akan ditemukan oleh orang lain. Setelah meninggalkan kota, kecepatan pria berbaju hitam di depan tiba-tiba meningkat, dan dia terbang menuju kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kecepatannya semakin cepat. Ternyata itu adalah kekuatan dari Dewa Abadi. Zhao Qinglian mencibir di sudut mulutnya. Untungnya, dia tidak membiarkan Zhao Xingfeng dan yang lainnya mengikutinya, jika tidak maka akan sulit untuk mengimbangi pihak lain, kecepatan. Faktanya, dia bukan satu-satunya yang memiliki gagasan tentang Tao Shen, ada banyak orang lain yang tertarik melihat kekayaan, tetapi orang-orang ini jauh dari cukup kuat, dan mereka dengan cepat tertinggal. Zhao Qinglian mengikuti dengan tidak tergesa-gesa. Menurut idenya, semakin sedikit orang di sekitarnya, akan lebih mudah baginya untuk mengambil tindakan ketika tidak ada orang di sekitarnya. Adapun pria berbaju hitam di depannya, dia tidak menyadarinya sama sekali, tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa lepas dari genggamannya, apalagi lawannya. Sekitar 1 jam kemudian, mereka berdua berjalan dengan tergesa-gesa. Mereka melihat hutan belantara di depan mereka, dan sekelilingnya sunyi. Ia merasa hampir selesai dan hendak mengambil tindakan ketika tiba-tiba sebuah sungai besar muncul di hadapannya. Saya melihat lelaki kulit hitam itu tidak terbang di atas sungai seperti sebelumnya, melainkan langsung terjun ke sungai. Apa yang terjadi? Apakah dia menemukanku? Zhao Qinglian sedikit terkejut. Secara logika, dengan kekuatan Dewa Abadi, pihak lain seharusnya tidak menyadarinya. Lalu dia menggelengkan kepalanya sedikit. Segalanya menjadi tidak penting sekarang. Tidak ada yang sia-sia dalam menghadapi kekuatan absolut. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi menekan kultivasinya, auranya tiba-tiba melonjak, dan kesadaran kekerasan menyapu, menutupi seluruh sungai dalam sekejap. Kesadaran spiritual Dewa Abadi begitu kuat sehingga dia dapat dengan jelas melihat setiap butir pasir di sungai dan mengendalikan setiap ikan. Namun kemudian ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Sungai telah dicari berulang kali, namun tidak ada satu orang pun yang dapat ditemukan. Apa yang terjadi? Zhao Qinglian tidak tahu bagaimana pihak lain bisa melarikan diri. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan langsung menuju ke sungai. Hasilnya adalah kekecewaan lainnya. Saya mencari di seluruh sungai lebih dari selusin kali dan masih tidak dapat melihat satu orang pun. Sialan, bagaimana dia bisa melarikan diri? Zhao Qinglian sangat marah hingga dia sangat marah. Dia adalah orang yang kuat di level immortal, tetapi pihak lain benar-benar melarikan diri tepat di depan hidungnya. Setelah mencari lagi tetapi tidak berhasil, dia menjadi marah dan diusir. Mari kita lihat di mana kamu bisa menyembunyikannya. Menurut idenya, pihak lain pasti menggunakan harta karun untuk menghalangi kesadarannya, atau menyembunyikannya di lumpur sungai. Tapi bagaimanapun juga, kamu tidak bisa menghindari seranganmu sendiri. Kekuatan Dewa Abadi begitu kuat sehingga separuh sungai runtuh karena pukulan ini. Air di sungai menguap dan pasir bergulung,
seolah-olah telah mengalami bencana yang berakhir di dunia. Namun meski begitu, saya masih belum melihat setengah orang. Sangat marah, Zhao Qinglian mengambil tindakan satu demi satu, menghancurkan seluruh sungai, tetapi tidak ada yang diperoleh kecuali jurang dan reruntuhan di mana-mana. Di sisi utara, Jian Feiyang dari Sekte Pedang Sifang dan Han Fangchuo, tetua tertua dari keluarga Han, memilih arah ini. Namun ketika mereka mengejarnya sampai akhir, pria berbaju hitam di depan mereka masuk ke dalam hutan kecil dan menghilang dari sana. Hasilnya sama dengan Zhao Qinglian, mereka menghancurkan hutan sepenuhnya dan tidak dapat menemukan satu orang pun. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain kembali. Ketiga orang tersebut awalnya ingin membunuh orang dan merebut harta karun tersebut, namun pada akhirnya mereka kembali dengan tangan kosong. Di penginapan keluarga Qin, Qin Muyue datang ke lobi dengan permen lollipop di mulutnya dan berkata kepada Qin Buhuai, "Tuan, Penatua, Dokter Ilahi Ye berkata bahwa dia ada sesuatu untuk dilakukan, jadi dia tidak datang kepada kami." Qin Buhuai mengangguk. Dia mengangguk, tidak terkejut dengan hasil ini. Alasan mengapa dia meminta Qin Muyue untuk mengundang seseorang hanyalah untuk sopan santun, mengetahui bahwa mereka pasti tidak akan datang saat ini. Pada saat ini, pemuda lain masuk, Qin Mubai, murid inti keluarga Qin. "Tuan Penatua, saya mengetahui bahwa ada dua orang yang mengumpulkan taruhan dari rumah judi besar. Mereka bertaruh pada permainan saudara perempuan saya Muyue." "Oh, berapa taruhannya?" Cangkir teh di atas meja dan menyesapnya. Satu keluarga bertaruh 10 juta dan menguangkan taruhan 300 juta. Total 14 keluarga lebih dari 4 miliar. Puff. Setelah mendengar nomor ini, Qin Buhui memuntahkan teh yang baru saja diminumnya, keluar. "Berapa banyak yang kamu katakan?" Tidak heran dia begitu terkejut. Bahkan jika keluarga Qin adalah salah satu dari 7 keluarga besar, kekayaan gabungan mereka tidak sebanyak itu. Belum termasuk pokoknya, totalnya 4,2 miliar. Berbicara tentang angka ini, Qin Mubai, yang selalu tenang, juga penuh kegembiraan. Qin Fuhua mengambil teh dan menyesapnya lagi, lalu perlahan-lahan menekan rasa kaget di hatinya. Anak ini benar-benar murah hati, tetapi setelah mengambil begitu banyak kristal abadi, apakah Anda tidak takut kehilangan nyawa Anda? Qin Muyue datang dan bertanya, "Tuan Penatua, apakah Anda tahu siapa yang bertaruh?" "Lakukan, kamu bisa menebak." "Harus keluar." Wajah gadis kecil itu penuh kegembiraan, "Kalau begitu katakan padaku, aku akan mengambil beberapa kristal peri, orang ini benar-benar kaya." Qin Fuhua memelototinya. "Benar saja, Tuhan adil. Tidak ada bakat budidaya seperti iblis sama sekali di kota licik. Oke, jangan terlalu banyak bertanya tentang masalah ini, kembalilah berlatih." "Jangan bicarakan itu." Gadis kecil itu melompat kembali ke kamarnya dengan permen lollipop di mulutnya. Begitu dia pergi, pengurus rumah tangga bergegas masuk dan berkata, "Tuan Penatua, peri Cixia dari Sekte Bixia ingin bertemu dengan Anda." Petik 2. Anda telah menghasilkan banyak uang, dan semua masalah Anda menimpa saya. Sambil mengerutkan kening, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, "Silakan masuk." Pengurus rumah tangga berbalik dan berlari keluar. Qin Buhuan berhenti di depan pintu dengan senyuman di wajahnya, "Mengapa Penatua Cixia ingat untuk datang ke tempat orang tua saya? Sungguh sambutan yang ramah dan berseri-seri. Kita semua adalah kenalan lama. Tidak perlu dikatakan sopan kata-kata. Aku hanya datang ke sini untuk satu hal." Peri Cixia selalu bersikap dingin terhadap semua orang, dan itu masih sama sampai sekarang. Qin Fuhua tertegun sejenak, lalu tertawa lagi. "Tolong beritahu saya." Peri Cixia berbalik dengan mata tajam, "Katakan padaku, siapa yang menyembuhkan luka Qin Muyue?"